Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Prastia. Saya adalah mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan jurusan Teknik Informatika. NIM saya 1011975. Pada saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan Kampus Merdeka dengan program studi independen di mitranya yaitu Agatek. Sebelum saya mengikuti program ini, saya memiliki kekhawatiran tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Setelah mengikuti program ini, saya telah diajarkan bagaimana cara profesional untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Saya juga mendapatkan banyak koneksi dari luar sana yang akan membantu saya untuk kedepannya. Saya diajarkan untuk bekerja sama dalam tim, dan juga saya mendapatkan mentor yang selalu baik hati membantu saya dari awal hingga akhir. Harapan saya untuk kegiatan ini ke depannya, semoga seluruh mahasiswa di Indonesia dapat melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat membawa dampak positif bagi pribadi saya maupun bagi orang lain. Dan juga semoga seluruh mahasiswa di Indonesia dapat menggunakan program ini untuk meniti karir ke depannya. Mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muharrem Bahtiar. Saya adalah salah satu dosen yang terlibat di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di dalam MBKM tahun ini, saya ikut di beberapa kegiatan. Sebut saja ada Bangkit 2021, kemudian ada program studi independen, kebetulan saya adalah PIC-nya. Kemudian juga saya terlibat di PMNDN atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk Dalam Negeri. Nah, ada satu mata kuliah saya bernama Analisis dan Strategi Algoritma yang ternyata diambil oleh salah satu mahasiswa inbound dari Bali. Sebelum MBKM, saya merasakan bahwa proses pembelajaran itu ya layaknya pembelajaran yang biasa ya. Jadi dosen mengajar, ceramah, lalu mahasiswa hanya mendengarkan di kelas. Paling lebihnya hanya di sisi ketika kita memberikan simulasi. Kalau di dalam IF berarti ada kayak macam live coding seperti itu. Dengan adanya MBKM di sini, tentunya kita sebagai dosen itu lebih ditantang jauh lebih ke depan lagi dan jauh lebih jauh lagi ditantangnya oleh Kemendikbud dalam hal ini untuk bisa meng-create proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Mengingat kita juga dalam kondisi pandemi dan program MBKM itu bukan program yang ya sebetulnya mudah dijalankan juga tidak gitu ya, tapi ada challenge yang tersendiri. Nah, ini ketika kita menemukan challenge ini di masa pandemi, kita tentunya mendapatkan tantangan yang jauh lebih tinggi lagi. Overall bagi saya MBKM itu adalah sebuah program yang bagus, tinggal bagaimana nanti ke depannya kita melakukan langkah-langkah penyempurnaan. Contoh misalkan kayak seperti sistem portal Kampus Merdeka yang masih belum terlalu baik, nah itu juga mungkin bisa diperbaiki kembali agar jauh lebih baik ke depannya. Kemudian juga bagi saya sendiri kan sebetulnya ketika kita berbicara program MBKM itu adalah hak belajar mahasiswa. Artinya hak ini kan sifatnya opsional. Nah, ada kalanya memang saya merasa ada sedikit paksaan, dan mungkin juga paksanya mungkin tidak terang-terangan ya, tapi mungkin berdasarkan misalkan yang ikut MBKM akan di-ranking dengan lebih baik dibandingkan yang tidak ikut MBKM. Nah, mungkin hal atau sisi seperti itu dari MBKM mungkin sedikit di-reduce supaya nanti kita akan bisa menjiwai MBKM itu sebagai sebuah hak belajar mahasiswa, dan kita pun sebagai dosen bisa supporting full terhadap apa sih yang sebetulnya ingin dibawa oleh program MBKM. Tapi overall, saya mendukung dengan adanya program MBKM, tinggal bagaimana nanti ke depannya kita selalu melakukan continuous improvement. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hani Anggreni. Saya selaku teknik di program studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. Mengenai program MBKM, sebenarnya untuk proses akademiknya tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Masih kurang lebih masih sama seperti sebelumnya, karena di Unikom itu sudah ada bagian yang mengurus MBKM itu sendiri, termasuk dari proses pendaftaran, proses pelaksanaan, dan proses akhirnya. Jadi kami dari Teknik hanya menyerahkan nilai akhir mahasiswa tersebut ke bagian PIC yang mengerjakan MBKM untuk kemudian mereka proses. Harapan saya dalam program ini mungkin sebaiknya seluruh Teknik di universitas diberikan sosialisasi agar kami bisa mengetahui informasi lebih banyak yang bisa kami sampaikan kepada mahasiswa. Karena bagaimanapun juga kami Teknik yang lebih sering berhadapan langsung dengan mahasiswa. Mungkin itu saja harapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.